Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ria Beria. I'm from 5F and I would like to review an article journal with the title Interlocutor Proficiency in French Speaking Test by Hui Chun Teng to fulfill the assignment of evaluasi pembelajaran pendidikan bahasa Inggris. The first is aim. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kecakapan berbicara dalam speaking test dan untuk menjawab dua research question, yaitu yang pertama, apakah tingkat kecakapan satu pembicara mempengaruhi performance dari pasangan speaking testnya dan merefleksikan nilai yang didapatkan. Dan yang kedua adalah apa pengaruh kecakapan lawan bicara terhadap wacana yang dihasilkan dalam tes. Second is data collection and data analysis. Dalam studi ini, partisipan berjumlah 20 orang yang merupakan mahasiswa salah satu universitas di Taiwan dengan dua kategori, yaitu 10 mahasiswa jurusan bahasa Inggris sebagai higher proficiency dan 10 mahasiswa jurusan non-bahasa Inggris sebagai lower proficiency. Nah, main instrumen yang digunakan pada studi ini adalah oral test, yaitu the role play, yang diadopsi dari studinya Nakatani pada tahun 2005 dan Sohami tahun 1985, di mana partisipan diminta untuk membuat percakapan sesuai dengan situasi yang dijelaskan pada kartu. Nah, instrumen lainnya adalah rating scale yang digunakan untuk menilai the role play text. Dalam studi ini, partisipan dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing terdiri dari 2 orang mahasiswa dengan higher proficiency dan 2 mahasiswa dengan lower proficiency. Setiap orang dalam kelompok berpasangan secara bergantian sehingga bisa berpasangan dengan yang sesama level ataupun dengan yang berbeda level. 40 kartu disediakan untuk setiap grup dan kartu yang telah digunakan dipisahkan dari kartu yang belum terpilih. Pada awal tes, partisipan diberitahu bahwa penelitian ini untuk mendapatkan informasi empiris tentang penilaian lisan berpasangan. Nah, partisipan diberi waktu 5 menit untuk persiapan dan mulai melakukan role play yang nantinya direkam untuk penilaian dan analisis berikutnya. Semua performance dari partisipan dinilai oleh 2 native speaker yang memiliki keahlian di bidang ELT. Sebelum menilai, kedua penilai bersama dengan peneliti meninjau skala peringkat dan melihat 3 video rekaman role play yang nantinya akan dinilai secara independen. Kemudian mereka menyepakati mengenai skor. Skor yang didapatkan oleh partisipan didasarkan pada rata-rata skor 2 penilai. Skor keseluruhan untuk inter-reader reliability-nya adalah 0,83. Nah, untuk mengetahui pengaruh kecakapan lawan bicara pada skor dengan memperhatikan 5 dependent variable, yaitu grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, and content. Peneliti juga meneliti wacana yang dihasilkan dan semua performance partisipan dalam role play ditranskripkan oleh sarjana jurusan bahasa Inggris. Setelah itu, kuantitas bahasa yang dihasilkan dari masing-masing kandidat diukur dengan cara menghitung jumlah kata yang diucapkan oleh setiap partisipan. Untuk mengeksplorasi pola interaksi wacana kandidat dianalisis menggunakan kerangka kerja Galazi pada tahun 2008 yang mencirikan wacana menjadi jenis interaksi kolaboratif, paralel, atau asimetris. Wacana jenis interaksi didefinisikan dengan 2 variabel, yaitu kesetaraan dan kebersamaan. Penulis menganalisa wacana yang diberikan informasi yang diambil dari Galazi, transkripsi tertulis, dan contohnya. Setelah itu, kedua penilai membahas kasus lain mengenai pengkodean akhir. Nah, untuk interaksi kolaboratif ditandai dengan pengembangan topik secara bergantian dan adanya keseimbangan kuantitas berbicara dari keduanya. Sedangkan interaksi paralel ditandai dengan kurangnya dukungan pendengar dan adanya pembicaraan seimbang antara kedua partisipan. Nah, dalam interaksi asimetris adanya pengembangan topik oleh salah satu orang dan jumlah pembicaraan yang tidak seimbang. The third is result. Tabel 2 menunjukkan skor 20 partisipan dalam tes berbicara berpasangan dan tabel 3 menunjukkan hasil t-test berpasangan untuk skor speaking test. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang memiliki kecakapan yang lebih tinggi apabila dipasangkan dengan yang levelnya sama memiliki skor tertinggi dalam 3 sub kategori, yaitu tata bahasa dan kosakata, kefasihan, konten, dan skor total.
Skor tes tertinggi kedua dihasilkan oleh pasangan kecakapan yang lebih tinggi dengan yang memiliki kecakapan yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah partisipan dengan kecakapan yang lebih rendah dipasangkan dengan level yang sama mendapatkan skor terendah di semua kategori. Di antara 4 subkategori dan skor total, ada perbedaan signifikan dalam subkategori kepasihan untuk peserta kecakapan yang lebih rendah. Selanjutnya, tabel 4 menunjukkan bahwa partisipan yang memiliki kecakapan yang lebih tinggi dipasangkan dengan lawan bicara yang memiliki kecakapan yang lebih tinggi juga menghasilkan jumlah wacana terbesar. Partisipan yang memiliki kecakapan lebih rendah dipasangkan dengan lawan bicara yang kecakapan lebih rendah menghasilkan jumlah wacana yang paling sedikit. Dan tabel 5 menunjukkan bahwa kolaboratif adalah jenis interaksi yang paling sering diidentifikasi dalam wacana tes berbicara berpasangan untuk partisipan yang kecakapannya lebih tinggi dan kecakapan yang lebih rendah. Selain itu, jenis asimetris yang diidentifikasi dalam interaksi antara dua kandidat kecakapan EFL yang berbeda. The last question is research gap. Jadi dalam studi ini masih sedikit literatur yang digunakan karena masih terbatasnya studi-studi sebelumnya yang dijadikan acuan oleh peneliti. Meski demikian, studi-studi yang ada selaras dengan hasil dari studi ini. Akan tetapi, tetap saja harus ada peningkatan dalam penelitian selanjutnya. Bisa dengan memberikan metode lain untuk tidak hanya sekedar melakukan penyelidikan pada kemampuan speaking skill, tetapi juga sekaligus peningkatan yang signifikan, mendorong dan memotivasi lower proficiency untuk terus meningkatkan skill yang dimiliki dengan metode-metode yang sesuai. Dengan demikian, saya rasa bisa untuk melakukan penelitian untuk studi ini yang tentunya dibarengi dengan ulasan pemahaman dan bimbingan yang lebih mendalam lagi dari berbagai pihak. That's all for me. Thank you for your kind attention. I do apologize if there any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.